Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pijar Syantawan. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang QW, yaitu simple queue atau circular queue atau priority queue atau the queue. Nah, kita lihat ini untuk jenis-jenis. Oke, queue atau antrian berdasar FIFO. FIFO itu adalah first in first out. Artinya elemen pertama yang akan dimasukkan akan menjadi elemen yang pertama kali dikeluarkan. Operasi Q menambahkan elemen ke belakang antrian. NQ atau the queue itu menghapus elemen dari depan. Jadi kalau NQ itu elemen menambahkan elemen di belakangnya bisa kayak gitu, the Q itu bisa menghilangkan elemen di depannya gitu. Terus contoh nyatanya adalah antrian di kasir supermarket atau panggilan ke layanan pelanggan. Siapa yang datang duluan dia yang dilayani. Pelanggan datang duluan dilayani, terus pelanggan yang sudah selesai terus maju lagi, terus ada belakang pelanggan bisa menambah dari belakangnya. Simple queue atau antrian sederhana. Simple queue atau antrian linear adalah implementasi paling dasar dan prinsip FIFO. Elemen dimasukkan di satu ujung dan dikeluarkan dari ujung lainnya. Karakteristiknya itu antrian bergerak secara linear. Setelah operasi the queue, ruang yang dikosongkan di awal array tidak dapat digunakan kembali, menyebabkan masalah yang dikenal sebagai overflow semu. Contoh penerapannya itu digunakan dalam sistem operasi untuk penjadwalan tugas atau job scheduling yang sederhana di mana tugas diproses sesuai urutan kedatangan, misalnya antrian cetak, print queue. Terus yang kedua ada circular queue atau antrian melingkar. Circular queue mengatasi keterbatasan simple queue dengan menghubungkan ujung belakang antrian ke ujung depan. Ini memanfaatkan ruang yang dikosongkan di depan setelah proses the queue, mencegah overflow semua. Manfaatnya itu adalah pengelolaan ruang yang lebih efisien. Indeks yang bergerak secara melingkar dengan rear menuju kembali ke indeks 0 setelah mencapai batas array selama front tidak akan berada di posisi tersebut. Dan ada lagi juga syarat penuh dan kosong. Kondisi penuh dan kosong merupakan sedikit perhitungan modular untuk membedakannya, tetapi ini sangat penting untuk memanfaatkan memori. Contoh nyatanya dalam sistem manajemen memori buffer. Untuk menyimpan data yang masuk dan keluar secara berkelanjutan seperti streaming, media, atau buffer keyboard, data lama akan ditimpa oleh data yang baru. Terus yang ketiga adalah priority queue atau antrian prioritas. Berbeda dengan simple dan circular queue, priority queue tidak selalu mengikuti prinsip FIFO. Elemen dikeluarkan berdasarkan prioritasnya yang terkait dengannya. Jadi ini nggak harus yang pertama yang harus yang keluar, tapi harus yang diprioritaskan terlebih dahulu. Elemen dengan prioritas tertinggi akan dilayani terlebih dahulu, terlepas dari kapan elemen ini dimasukkan. Oh, jadi misalnya kayak antri, terus ada yang VIP itu bisa dilayani duluan, ada pelanggan VIP itu bisa dilayani terlebih dahulu. Prioritas utama, setiap elemen memiliki nilai prioritas. Dalam kasus nilai prioritas sama, urutan penyisipannya FIFO biasanya berlaku. Terus ada penerapan medis di rumah sakit, pasien dengan kondisi darurat tinggi, contohnya ya. Prioritas tinggi harus dilayani lebih cepat daripada pasien dengan keluhan ringan, meskipun yang terakhir datang duluan. Penjadwalan tugas OS kompleks digunakan dalam sistem operasi modern yang menjadwalkan tugas CPU di mana proses-proses sistem yang kritis mendapatkan prioritas lebih tinggi daripada aplikasi pengguna biasa. Terus yang terakhir ada the queue atau double ended queue. The queue diucapkan DEQ dari singkatan dari double ended queue. Struktur data ini memungkinkan operasi penyisipan insertion dan penghapusan deletion dilakukan dari kedua ujung, yaitu baik dari front maupun rear. Fleksibilitas operasi. DQ menawarkan 4 operasi utama: insert front, insert rear, delete front, delete rear. Ini berarti tambahin depan, tambahin belakang, hilangkan depan, hilangkan belakang. Ini membuatnya sangat fleksibel. Dapat berfungsi sebagai stack dan queue. Karena fleksibilitasnya, the queue dapat digunakan untuk mengimplementasikan fungsionalitas dari stack atau LIFO dan queue FIFO secara bersamaan, tergantung pada operasi mana yang diizinkan. Aplikasi the queue dalam pengembangan. Struktur the queue sering digunakan untuk elemen perlu ditambahkan untuk menghapus dari kedua sisi bersamaan. Ini sangat efisien. Contohnya adalah undo dan redo. Seperti misalnya kita lagi ngedit salah, kita bisa kembalikan lagi, tapi ternyata kita lebih suka hasil yang tadi, kita bisa redo ataupun dikembalikan atau disesudahkan lagi. Terus ada algoritma pencarian. Dalam algoritma seperti breadth first research atau BFS dan deep first research DFS yang mau dimodifikasi, the queue dapat digunakan untuk mengoptimalkan jalur pencarian. Ada LRU, implementasi LRU,
yang efisien sering menggunakan the queue untuk memastikan operasi akses cepat. Ini perbedaannya yaitu simple queue yaitu vivonya linear lurus dari sesuai antrian dari pelanggan, terus ada circular queue itu melingkar jadi diisi terus. Terus ada priority queue berdasarkan prioritas, bisa aja kita anggap di sebuah antrian itu berdasarkan VIP, mau dimanapun jadi dia akan diprioritaskan. Terus ada the queue itu double ended. Terus kalau yang simple queue itu implementasinya paling mudah dan cepat, tapi rentan terhadap overflow semu. Circular queue memanfaatkan ruang memori secara maksimal mengatasi overflow semu, tapi perlu perhitungan modular untuk indeks. Priority queue itu memastikan elemen terpenting di proses terlebih dahulu, tapi lebih kompleks sering diimplementasikan dengan heap. Terus ada the queue, fleksibel, dapat berfungsi sebagai stack atau queue, tapi kompleksitas implementasinya sedikit lebih tinggi. Jadi sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.